Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan mimpi yang dialami seorang hamba Allah yang tinggalnya di Papua, yang menanyakan takwil mimpi yang dialaminya. Mimpi yang beliau alami ketika beliau mau sholat Jumat, kemudian beliau itu membonceng orang yang sudah meninggal untuk sholat Jumat. Pada saat menyetir, beliau itu merasakan setir motornya itu tinggi sekali, jadi posisi tangan beliau di atas dan suara motornya agak besar. Kemudian ada juga visual bahwa jalanan yang beliau lewati ketika membonceng orang yang sudah meninggal itu jalannya sempit. Nah, seperti itu mimpi yang dialami saudari kita. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi, seperti halnya beberapa ayat di dalam surat Yusuf ayat 6 ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Contoh mimpi juga banyak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari bagian 46 kenabian. Adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda bahwa mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Mimpi dibagi menjadi 3 oleh beliau SAW. Di dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, mimpi yang baik, mimpi kabar gembira itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu boleh diceritakan. Lalu mimpi yang kedua adalah mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga, karena kita sebelum tidur sering memikirkan suatu hal, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi seperti itu tidak perlu dicari takwilnya karena tidak ada maknanya. Dan kemudian mimpi yang ketiga adalah mimpi yang menyedihkan, datangnya dari setan. Itu juga tidak perlu dicari takwilnya karena tidak ada maknanya. Jin mengganggu manusia di saat tidur agar menjalani kehidupan merasakan was-was terus, merasakan gelisah terus. Oleh karena itu Nabi Muhammad menganjurkan agar tidak menceritakan mimpi yang datangnya dari setan, karena tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca sendiri pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai maknanya atas mimpi tersebut, saudara kita itu mendapatkan visual-visual berupa simbol-simbol yang hanya diketahui oleh orang yang memang diberikan karunia ilmu takwil mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk kepada manusia terkadang tidak perlu ditakwil karena akan terjadi sebagaimana visual mimpinya. Terkadang juga mimpi itu berupa simbol-simbol yang butuh pentakwilan karena mengandung makna yang tersembunyi, makna yang tersirat pada simbol-simbol yang Allah tampakkan pada mimpi tersebut. Seperti hanya saudari kita itu membonceng orang yang di dalam kehidupan nyata sudah lama meninggal dunia. Lalu kenapa mimpinya beliau itu membonceng orang yang sudah meninggal padahal beliau itu masih hidup? Nah, itu mengandung makna yang tersirat bahwa saudari kita, Allah dianjurkan oleh Allah untuk menolong saudara seiman yang sudah meninggal lama itu untuk didoakan agar mendapatkan kebaikan, khususnya pada waktu sholat Jumat. Karena apa? Sholat Jumat itu ada keutamaannya. Di dalam hadis Nabi disebutkan Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam, pemimpin hari. Jadi ketika beliau itu membonceng orang sudah meninggal, kendaraan itu simbol
perwakilan dari amalan. Jadi beliau itu dianjurkan untuk beramal, yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal agar mendapatkan kebaikan di alam kuburnya. Hal itu terkait dengan firman Allah di dalam surat Muhammad ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, "Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal." Jadi Allah itu menganjurkan kepada kita, selain kita meminta ampunan atas dosa-dosa kita sendiri, juga dianjurkan untuk memintakan ampun untuk orang-orang mukmin, baik itu laki-laki dan perempuan. Sedangkan visual di dalam mimpi ketika beliau itu setirnya itu tinggi sehingga tangannya itu posisinya di atas, itu simbol perumpamaan bahwa di dalam mengamalkan, mendoakan orang tersebut itu harus dengan sungguh-sungguh. Ketika tangan menengadahkan ke arah langit, posisinya di atas, beda dengan keadaan standar yang mungkin di atas, di depan dada, mungkin di atasnya paha. Itu Allah menganjurkan posisi tangan lebih tinggi daripada orang yang berdoa pada umumnya. Karena apa? Itu terkait dengan sesuatu yang darurat, sesuatu yang urgent, sangat penting. Jadi tangan yang posisinya tinggi itu adalah simbol bahwa hal itu adalah keadaan darurat. Allah menganjurkan agar berdoanya benar-benar serius untuk memintakan ampunan untuk orang itu. Karena apa? Karena orang itu lagi disiksa. Kemungkinan keluarganya nggak ada yang mendoakannya, banyak yang lalai. Dan Allah memilih orang yang bermimpi itu sebagai penolongnya. Jadi beliau ini dirahmati oleh Allah agar menjadikan mimpinya itu menjadi sarana ibadah kepada Allah, yaitu dengan mendoakan saudaranya yang meninggal itu. Nah, jadi posisi tangan yang menyetir setirnya posisi di atas, itu simbol perwakilan dari posisi tangan yang harus ditinggikan sebagaimana Nabi Muhammad SAW berdoa ketika di dalam keadaan darurat. Disabdakan dalam sebuah hadis, ketika beliau itu berdoa, pernah tangannya itu diangkat tinggi sampai orang lain itu bisa melihat putih ketiak beliau. Nah, jadi seperti itu ketika Nabi meminta dalam keadaan darurat agar segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga saudara kita. Dan ketika di mimpi itu ada visual motornya agak besar, nah itu mengenai apa, amalan apa yang Allah anjurkan, yaitu mendoakan saudara yang sudah meninggal itu adalah sesuatu yang bernilai besar di sisi Allah. Dan visual di mimpi itu beliau menyetir di jalan yang sempit, itu bermakna bahwa amalan itu tidak mudah untuk dilakukan bagi kebanyakan orang. Ya. Jadi beliau ini dimampukan oleh Allah mengendarai kendaraan motornya besar, ya, terus suara motornya agak besar, kemudian posisinya jalanannya sempit. Nah, ini suatu pemberitahuan kepada orang yang bermimpi bahwa beliau itu dimampukan oleh Allah di atas kemampuan orang yang pada umumnya tidak bisa melakukannya. Karena orang pada umumnya seringkali mendoakan dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Nah, ini untuk mendoakan orang lain, bukan yang kerabat dekat, tapi orang lain. Nah, jadi jalan sempit itu suatu jalan yang sulit dilalui bagi orang-orang yang tidak memimpikan itu. Tapi beliau dimampukan sehingga mimpinya mengendari di jalan sempit. Nah, seperti itu saudara-saudariku, mimpi yang dialami saudara kita, yaitu anjuran dari Allah agar mendoakan orang yang sudah meninggal tersebut, butuh bantuan dengan doanya, dan beliau dimuliakan Allah ketika dia menyadari bahwa itu karunia baginya, karena tidak semua orang bisa melakukan mendoakan orang lain dengan pamrih, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Jadi semoga mimpi yang dialami saudara kita itu membawa hikmah bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.